Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Yang dimaksud dengan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang yang berbeda-beda, tetapi populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto, pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiono. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dapat peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penggunaan sampel dalam kegiatan peneliti dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid soal dasar yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia misalnya. Masalah biaya besar kecilnya, biaya tergantung juga dari banyaknya sedikitnya objek yang diselidiki. Oleh karena itu, sampel ialah suatu cara mengurangi biaya. Tiga, itu masalah waktu penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubung dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis dan keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. 5, itu masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Selanjutnya itu masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dan hasil penelitian sepada dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, maka harus dilakukan penelitian. Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah
cara untuk menemukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh yang refleksi untuk menentukan sampel yang digunakan untuk penelitian. Yang pertama itu probability sampling. Menurut Sugiono menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi ini dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama itu simple random sampling. Menurut Sugiono dinyatakan bahwa sampling ini pengambilan anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Kedua itu proponent menyatakan bahwa started random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempengaruhi susunan bertingkah atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan bersastra secara proporsionalis. Kedua yaitu non-probability sampling. Menurut Sugiono, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dimiliki menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purpose, sampling jenuh, sampel profesional, menunjukkan bahwa perbandingan menarikan sampel beberapa substansi. Dengan kata lain, unit sampling pada setiap substansi sebanding dengan jumlahnya. Jadi kesimpulannya itu populasi adalah seluruh data menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jika populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang reflektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.